selamanya. Dia
Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini mau datang kepadamu. Kami bersyukur dan kami berterima kasih buat pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan, kesanggupan Tuhan, kekuatan Tuhan, buat semua yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Hari ini Bapa kami datang kepadamu, kami menghadap takhta kemuliaan-Mu, kemurahan-Mu. Hamba-Mu secara khusus berdoa Bapa buat anak-anak-Mu yang saat ini mereka sedang menanti-nantikan di mana mereka mau hidup mereka dipimpin oleh Roh-Mu, di mana mereka mau supaya mereka dipenuhi oleh Roh-Mu, di mana mereka boleh mau mereka mengalami hal-hal yang dasar dan ajaib dalam kehidupan mereka. Biar mereka boleh dihidup mereka dipulihkan dan mereka mengalami terobosan demi terobosan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Bapa secara khusus, sama berdoa syafaat bagi seluruh sidang Jemaat-Mu yang ada di GBI Latu Menten. Hamba berdoa dan menyerahkan anak-anak-Mu ini dimanapun mereka berada. Hari ini hamba berdoa Tuhan, Engkau datang, Engkau jumpai mereka, menolong mereka, menguatkan mereka, memampukan mereka. Kalau mereka ada saat ini dalam keadaan yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus mereka menjadi sembuh dan sehat kembali dalam nama Yesus. Mereka saat ini berada dalam keadaan di mana mereka bergumul untuk pekerjaan mereka. Tuhan tolong Bapa agar mereka boleh kembali lagi bekerja dengan normal untuk kemuliaan nama-Mu. Dan mereka saat ini bergumul dalam bisnis mereka, usaha mereka, karena mengalami dampak daripada virus ini. Mereka boleh usaha mereka kena dampak, dan mereka mungkin ada saat ini berada dalam kesulitan dalam keuangan mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau tolong mereka. Engkau adalah sumber segala sumber kehidupan kami. Kami berdoa buat seluruh sidang Jemaat-Mu, bahkan yang lain menyaksikan ini, biar mereka boleh mengalami terobosan dalam keuangan mereka. Tuhan sanggup memelihara mereka, menolong mereka. Tuhan sanggup melakukan banyak cara untuk membuat mereka boleh kembali mengalami pemulihan demi pemulihan terjadi dalam kehidupan mereka. Roh-Mu Kudus Bapa ada dalam hidup mereka, ada dalam hati mereka, pikiran mereka, menguatkan mereka, menghibur mereka, menumbuhkan iman mereka, membuat mereka menjadi kuat kembali. Mereka ingat akan janji-Mu, mereka ingat akan pertolongan-Mu, mereka ingat akan kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu, sehingga mereka terus berkata dalam hidup mereka, Tuhan sungguh baik dan sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan kami. Engkau menjumpai mereka semua yang ada, biar Tuhan tolong mereka. Berkati bangsa kami Indonesia ini Bapa, pemulihan terjadi buat Indonesia. Berkati bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel, salam bagi bangsa Israel. Keadaan negara kami Indonesia dalam ekonomi, keamanan, politik yang ada, kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan setiap pasien-pasien dan dokter yang ada yang mengalami COVID-19 ini. Tuhan tolong mereka Bapa agar semua dapat berjalan dengan baik. Dan kami berdoa Bapa buat virus ini, biar kami mau berkata kepada virus corona bahwa virus corona ini akan pergi dari Indonesia dalam nama Yesus. Kami mau katakan bahwa virus corona tidak akan terus berada dalam Indonesia, karena kami tahu Tuhan berpihak kepada Indonesia. Mata Tuhan tertuju kepada Indonesia, kepada umat Tuhan, ke anak-anak Tuhan. Kami diliputi, kami dilindungi, kami dibentengi senantiasa, sehingga nyata kuasa-Mu bagi Indonesia, bagi kami, bagi umat Tuhan, bagi bangsa ini, bagi masyarakat yang ada. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami lebih jauh, dan kami datang kepadamu dan bersyafaat dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami mau baca firman, renungan firman yang ada kekuatan kami, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ya, salam saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semua dalam keadaan yang sehat. Seluruh sidang Jemaat Tuhan yang ada di GBI Latu Menten, saya berharap bahwa saya selalu setiap hari saya rindu untuk menyapa Bapak Ibu, dan saya rindu juga untuk terus berdoa buat Bapak Ibu, karena inilah yang bisanya saya dan keluarga kami lakukan. Kami tidak bisa punya sesuatu yang bisa membantu Bapak Ibu dalam hal mungkin kesulitan-kesulitan yang mungkin saat ini sedang dihadapi. Kami mungkin tidak punya bansos, atau mungkin juga kami tidak punya sesuatu yang berharga yang bisa kami bagikan bagi Bapak Ibu. Namun yang kami punya adalah doa kami dan firman Tuhan, karena kami adalah
hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pilih, yang Tuhan tetapkan. Kami kerja di bagian kita di Lewi. Kalau di Alkitab ada 12 suku. Satu suku namanya suku Lewi yang tugasnya hanya khusus untuk urusan rohani, urusan mendoakan, urusan pelayanan kerohanian. Yang lain urusan tentang bisnis, dagang, berkebun, bertani, dan hal lain-lain. Nah, kami, saya, keluarga, istri, dan anak-anak, kami adalah di bagian Lewi atau bidang rohani. Nah, kami tidak punya sesuatu yang bisa kami bagikan. Sembako kami nggak punya, uang kami juga nggak punya untuk bisa membagikan kepada Bapak Ibu. Apalagi saudara, yang kami punya adalah doa kami dan firman Tuhan, yang renungan-renungan yang saya berusaha untuk setiap hari, mungkin lewat WhatsApp dan juga lewat renungan kita di channel YouTube ini. Saya harap Bapak Ibu boleh mendengarnya. Kalau Bapak Ibu merasa bahwa mungkin pujian penyembahan yang gak begitu penting, atau mungkin Bapak Ibu juga boleh ikutin pujiannya dari awal sampai kepada renungan ini. Kita hanya menyembah dan menyembah. Kita di rumah ya, kurang lebih kita gunakan waktu 1 hari ya, 1 jam kita berlutut, berdoa, bersyafaat buat kehidupan kita. Saat-saat ini yang dibutuhkan akhir-akhir zaman adalah kekuatan kita adalah doa. Amin ya. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini saya membagikan sebuah renungan yang olehnya saya berharap Bapak Ibu dan semua kita yang ada sama-sama boleh menyimak, sehingga kita dikuatkan di akhir-akhir ini ketika kita berada di bulan Mei ini dan diperpanjang masa PSBB sampai dengan bulan Juni tanggal 4. Mari kita baca di 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Berkata demikian, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saya ulangi di ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, coba kita ada sedikit Bapak Ibu mungkin membaca Alkitab. Di Alkitab Bapak Ibu ada di handphone ataupun mungkin di Alkitab konvensional. Itu selalu ada tanda bintang. Nah, ini saya kasih lihat dulu, ada tanda bintangnya ya. Di ayat yang ke-19 ada tanda tanya dan ada tanda bintang. Nah, Bapak Ibu klik tanda bintang itu, maka akan muncul ayat paralelnya. Nah, di 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Saudaraku yang saya kasihi, kenapa kita aliran Pantekosta, ya aliran karismatik, tapi saya lebih suka aliran Pantekosta. Kenapa? Karena saya orang Pantekosta tulen, papa mama sampai sekarang. Kami adalah salah satu generasi yang mengalami bagaimana api Pantekosta itu nyala. Saudara yang punya tahu namanya lagu Pantekosta, api Pantekosta ku
ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Ya kurang lebih ya. Ada sedikit hafal dan ingat-ingat. Nah ini masa kecil saya, bagaimana kami mengalami kuasa Pantekosta. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau di Jakarta, di kota yang besar, Bapak Ibu boleh menikmati pujian dengan enak. Ruangan sudah AC dan semua musik, waduh enak banget. Lampunya, lightingnya, alat multimedianya, semua pendukungnya itu kayaknya enak. Tapi saya perhatikan ya, saya punya pengalaman. Saya di kota dan di desa, saya perhatikan saudara, saya ngamatin, jarang ada orang yang ke gereja di kota Jakarta ini khususnya, dan mereka ibadah, lalu habis ibadah jarang ada saat ketemu mereka menaikkan pujian dan neteskan air mata. Kalau mungkin ada pun dia sedang punya pergumulan yang berat, baru neteskan air mata. Kami di kampung, saya perhatikan saudara, maka saya kalau tepuk tangan saudara, tepuk tangan saya itu jago, kenceng. Kenapa? Karena kami ngalamin namanya api Pantekosta, bagaimana kami lompat-lompat, bagaimana kami tanpa sadar kami memuji Tuhan, tanpa sadar kami tiba-tiba kami merasakan kami nangis, tanpa sadar kami dilawat Tuhan dengan luar biasa. Sampai di kampung saya, ya mungkin lihat saya juga di kampung saya, saudara-saudara saya, om-om saya, tante-tante saya, oma-oma saya menyaksikan, dan mereka punya julukan kepada kami, namanya Haleluya, Gereja Haleluya. Gereja Haleluya punya julukan khusus, yaitu saudara, sebentar nangis, sebentar ketawa. Dan itulah yang kami rasakan. Saya pelaku langsung, sama lihat langsung, sama menyaksikan langsung, dan saya alami langsung bagaimana api Pantekosta itu terjadi. Sedikit kesaksian mengawali firman Tuhan ini. Sedangkan saya baca beberapa orang yang di channel YouTube mereka lagi serang habis-habisan tentang aliran-aliran Pantekosta. Saya pikir itu lagu lama yang putar ulang, karena saya di kampung saya sudah ngalami itu. Saya di kampung saya sudah ngalami itu. Itu lagu lama yang kalian putar ulang dan memperdengarkan. Tapi hari ini saya mau katakan kepada kalian yang coba-coba untuk mencela aliran-aliran Pantekosta dan berkata bahwa kami ada aliran nabi-nabi palsu, aliran-aliran sesat, silakan kalian mendefinisikannya, dan silakan kalian mengejas kami dan menghakimi kami. Kami tidak pernah membalas itu. Saya ngalami sendiri bagaimana papa saya pun persis seperti yang kalian katakan. Ini pendeta gila. Saya saksikan ya mata saya, mereka bermufakat dan mereka berkumpul bersepakat dan mau mencelakakan papa saya. Kalian cuma berkuar-kuar di channel YouTube doang bahwa kita nggak butuh Roh Kudus lagi. Roh Kudus udah curahkan, kami udah percaya kepada Tuhan Yesus dan sudah selesai. Saudara, saya kasih tahu, om-om saya di timur sana sudah percaya Tuhan Yesus dari kecil. Udah Yesus. Tapi hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu, apakah mereka bertumbuh atau tidak? Papa saya yang berkuar-kuar di channel YouTube tentang Roh Kudus tidak berguna lagi, karena Roh Kudus mereka berkata bahwa mereka menganut kanon tertutup, jadi sudah tidak berlaku lagi, sudah selesai di Alkitab. Jadi hari ini kita nggak usah perlu mohon Roh Kudus. Saya mau bawa kamu yang ngomong itu, saya bawa ke kampung saya taruh kamu 1 hari di sana. Yang kamu katanya sudah dipenuhkan Roh Kudus, saya taruh kamu 1 hari di sana.
1 hari 1 malam, saya pastikan saya pastikan ya, saya pastikan kamu yang hanya cuma bisa ngomong di ruangan channel YouTube kamu buat view kamu naik. Saya mau katakan kepada kita semua bahwa tidak ada orang dalam hidup ini yang bebas, yang sempurna. Ketika kita tuh sudah terima Yesus, maka dengan otomatis Roh Kudus sudah ada. Iya, namanya Roh Kudus. Saya selalu ngulangin lagi, namanya Roh Kudus. Kudus. Dia bukan roh najis, Roh Kudus. Maka dia pun harus berada di tempat yang kudus. Tidak mungkin dia berada di tempat yang najis. Kita yang sudah percaya kepada Yesus, anytime, setiap saat, pasti kita berdosa, pasti kita ternajis, karena memang kita ada dalam tubuh yang fana ini. Rasul Paulus berkata demikian. Siapa yang gak kenal Rasul Paulus? Dia orang yang dikatakan dia berjumpa dengan Tuhan, namun dia berkata, aku ingin melakukan yang baik, tapi justru yang tidak baik yang aku lakukan. Kenapa? Karena ini daging. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya bawel. Kenapa? Karena saya agak terpengaruh dengan beberapa teman-teman yang mengupload dan seolah-olah berkesan bahwa kita tidak butuh lagi Roh Kudus, doa mohon Roh Kudus karena sudah selesai. Nah, saudara yang saya kasihi, dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, Rasul Paulus pun sama menegur jemaat yang ada di Korintus. Kenapa? Karena mereka tidak lagi menghargai tubuh mereka. Mereka menganggap bahwa tubuh mereka ini adalah milik mereka. Mereka menganggap bahwa saya punya tubuh ini, nyawa-nyawa saya, hidup saya, mau mati, mau apa, urusan saya. Kamu gak usah perlu urusin saya. Dan Rasul Paulus bilang, tidak tahukah kamu? Itu mengawali dengan kata pertanyaan. Berarti mereka selama ini tidak tahu. Kalau mereka tahu bahwa tubuh mereka adalah bait Allah, maka mereka akan pergunakan tubuh ini dengan memuliakan Allah. Tapi sebaliknya, mereka menjadikan tubuh mereka ini menjadi sarang penyamun. Sarang penyamunnya apa? Mereka isi hati ini, isi hidup mereka, isi tubuh ini dengan apa, saudara? Minuman keras, minuman mabok, makan apa? Makanan yang minum obat-obatan, narkoba. Mereka tidak menghargai tubuh mereka. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Rasul Paulus mengingatkan itu kepada jemaat di Korintus. Betapa mereka harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Kenapa? Saudara, saya bandingkan. Mari kita buka di Matius pasal yang ke-12. Kenapa kita ini perlu Roh Kudus? Doa setiap hari, bukan hanya 10 hari. Saya anjurkan untuk berharap supaya setelah ini kita terus-menerus berdoa untuk dipenuhi, dipimpin dan dikuasai Roh Kudus. Kita buka di Matius pasal yang ke-12. Ya, pelan ya. Matius pasal 12. Saya coba di ya. Ya, Matius pasal ke-12 ayat yang ke-43. Saya ulangi, Matius pasal ke-12 ayat yang ke-43. Kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang jahat, lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat.
hati orang ini didoakan. Maka orang ini dikatakan tadinya ada roh jahat. Di mana tempat tinggalnya iblis? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di mana tempat tinggalnya iblis? Yakobus bilang begini, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia lari daripadamu. Berarti iblis di mana, saudara? Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia lari daripadamu. Di mana dia sebenarnya? Sebenarnya iblis itu sarangnya, tempatnya ada di kita. Saya sudah membuktikan ini, saudara. Ada orang yang kerasukan setan dan saya paksa dia. Dia tidak mau keluar. Sampai kenapa kau tidak keluar? Dan dia bilang apa? Saya tidak punya tempat tinggal. Iblis sampai hari ini tidak punya tempat tinggal. Dan dia selalu mengincar kita ini, tubuh ini, untuk dijadikan tempat tinggalnya dia. Makanya kenapa kita itu berdoa mohon Roh Kudus itu penting. Karena Rasul Paulus bilang, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, tempat Allah, di mana Allah hadir, di mana Roh Kudus dicurahkan dalam bait itu. Bait ini bersih terapi, tapi tidak ada Roh Kudus. Kata Matius tadi, dia bersih terapi kenapa? Karena didoakan, setan pergi. Dia bersih terapi kenapa? Karena ada firman Tuhan dia didengar, rapi dia. Tapi tidak ada Roh Tuhan ada dalam hati orang itu. Maka di ayat yang terakhir bilang apa? Di ayat yang terakhir di sini dikatakan di ayat 45, lalu ia keluar dari dan mengajak 7 roh yang lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan sebelumnya. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat. Dia ngajak 7 roh lagi. Tadinya cuma 1. Dia doakan, dia pergi. Saudara, saya dari kampung yang disebut adalah kampung setan. Dan keluarga saya, juluki saya adalah saya ini setan. Saya bilang, kenapa kakak-kakak julukin saya setan? Saya dulu di kampung itu tukang bikin isengin orang. Rumah orang saya ketuk-ketuk malam-malam, tiba-tiba mereka buka, gak ada orang, mereka kira setan, padahal saya yang ketuk. Jadi mereka ketuhan saya ketahuan, mereka bilang lu ini kayak setan. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, iblis itu tempat tinggalnya apa? Di hidup kita. Ya, Alkitabnya ngomong, bukan saya, saudara ya. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Dari konteks ini juga Yesus bilang apa? Ada tempat rumah rapi. Hatimu ada rumah, hidupmu ada rumah, tubuhmu adalah rumah, baitnya Allah. Itu ketika engkau mendengarkan firman Tuhan itu bersih. Ketika engkau didoakan itu bersih, rapi, tersusun. Tapi tidak ada Roh Kudus di dalamnya. Roh Kudus tidak dicurahkan di dalamnya. Maka setan itu kembali lagi. Maukah engkau supaya hidupmu benar-benar mengalami yang namanya penyertaan Tuhan dalam kehidupanmu, yang mengalami yang namanya Tuhan berdiam penuh dalam kehidupanmu, mengalami yang namanya sukacita surgawi itu, mengalami namanya kerajaan Allah itu, mengalami namanya damai sejahtera itu dalam hidupmu, maka izinkan Roh Kudus turun dalam hidupmu, izinkan Roh Kudus dicurahkan dalam hatimu, berdiam dalam hatimu. Kita mulai panas. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di kembali lagi kita di 1 Korintus tadi, bahwa tubuh kita adalah baitnya Allah. Mari kita muliakan tubuh ini. Roma pasal yang ke-12,
Karena itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kenapa? Karena itu adalah ibadah yang sejati. Kenapa tubuh ini kita harus buka buat Roh Kudus? Karena kalau Roh Kudus hadir, maka itu adalah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati adalah ibadah di mana Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Saya tadi udah saksikan dengan di awal. Saya bagaimana menyaksikan bagaimana pekerjaan Roh Kudus mula-mula di kampung saya. Sampai hari ini saya menyaksikan itu. Dan saya menjadi saksi bahwa benar-benar nyata kuasa Roh Kudus kalau dia diam dalam hati. Papa saya adalah seorang anak dukun, punya ilmunya luar biasa juga. Tapi ketika dia terima Roh Kudus diam dalam hati dia. Roh Kudus tinggal dalam hati dia. Dia buang semua penyembahan berhala. Dia buang semua ilmu-ilmu gelapnya dia. Dia buang semua apa yang menjadi penyembahan berhala. Dia tinggalkan itu semua. Dan dia benar-benar hidupnya diserahkan untuk Tuhan. Saudara perhatikan, saya pernah temanin papa saya ke kota Kupang. Kami di pasar, gak ada orang yang kenal kami. Tiba-tiba ada orang datang, lihat papa saya, dia bilang gini, langsung bilang begini, Bapak orang Pantai Kosta. Papa saya tanya, kenapa Bapak bilang saya orang Pantai Kosta? Dari senyuman Bapak menunjukkan orang Pantai Kosta, orang yang penuh dengan Roh Kudus. Mukanya tetap berseri, tetap senyum. Mau badai corona bagaimanapun tetap senyum sama itu corona akan pergi. Hati yang gembira adalah obat. Kesaksian dari pasien yang sembuh, salah satu kunci mereka sembuh adalah apa? Mereka harus punya hati yang gembira. Hati yang gembira itu terjadi karena adanya Roh Kudus dalam hidupmu, dalam hatimu, berdiam dan bekerja penuh. Amin ya, sudah mulai mengerti sedikit. Saudara tahu, kemarin saya jelaskan, apapun yang Yesus lakukan, apapun Allah kerjakan dalam hidup ini, semuanya itu Tuhan lakukan bagi kita. Yesus datang ke dalam dunia buat bagi kita. Yesus mati di atas kayu salib bagi kita. Yesus bangkit dari antara orang mati bagi kita. Yesus naik ke surga bagi kita. Datang kali yang kedua bagi kita. Semuanya itu dilakukan untuk kita. Maka Rasul Paulus sangat marah. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baitnya Allah? Harus kamu pergunakan untuk menyembah Tuhan. Jangan pergunakan untuk gosip. Jangan pergunakan tubuh ini untuk mengeluarkan kata-kata yang memaki-maki orang, yang menghujat orang, yang mendowngrade orang, yang melemahkan orang, yang tidak memberikan semangat kepada orang. Kalau Roh Kudus ada dalam hati ini, yang keluar dari kehidupan ini adalah dari pancaran adalah perkataan-perkataan yang memberikan semangat, kekuatan kepada orang lain. Amin ya. Bukan perkataan-perkataan yang nyinyir. Saya sering jumpai orang-orang yang nyinyir-nyinyir. Saya kasihan sama mereka, padahal status dan jabatan sudah lumayan, tapi masih nyinyir. Kualitas akan menentukan. Mengaku bahwa dia orang yang dipenuhi Roh Kudus, tapi suka nyinyir. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, hatinya tidak ada nyinyir. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Sukacita terus ada dalam kehidupannya, tidak pernah mengeluh dalam hidupnya. Tetap berpengharapan, tidak pernah lemah imannya. Kenapa? Roh Kudus memampukan. Alkitab, kalau Roh Kudus dicurahkan atas kamu, Ia akan mengajari kamu, Ia akan mengingatkan kamu tentang semua yang dikatakan Tuhan Yesus. Dia mengingatkan kita tentang firman Tuhan. Waktu kita lemah, Roh Kudus datang mengingatkan kita untuk kita dapat kekuatan. Waktu kita khawatir, Roh Kudus datang mengingatkan tentang firman Tuhan apa, saudara? Bahwa burung-burung di udara dipelihara, apalagi hidupmu. Lalu dimengingatkan, apakah dengan kekhawatiran itu kau bisa menambah sehasta jalan hidupmu? Tidak ada. Karena itu
Yesus menekankan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Buka hatimu, undang Roh Kudus masuk. Engkau boleh pergi ibadah, dengar kebaktian selesai, tapi engkau tidak pernah mengundang Roh Kudus masuk dalam hatimu. Siap-siap 7 roh ini datang, dan mereka 8 orang. Mereka datang datang dan mereka akan melakukan yang lebih jahat lagi dari sebelumnya. Karena itu saya ingatkan jemaat yang ada di GBI Double Silatu Maintain maupun yang menyaksikan di channel YouTube ini, saya berharap kita boleh mengerti ini baik-baik dan kita belajar bawa hati ini. Kenapa Tuhan itu mau supaya bait ini, bait Allah yang dulunya yang diizinkan untuk Musa bangun, itu sudah tidak berlaku lagi. Bait Allah yang Salomo bangun sudah tidak berlaku lagi. Bait yang sesungguhnya yang saat ini yang Tuhan bangun dan Yesus bangun adalah tubuh kita ini. Yesus mati di atas kayu salib adalah untuk menebus tubuh kita yang fana ini. Jangan sia-siakan tubuh ini. Jangan jadikan dia menjadi narkoba yang bertobat makan narkoba, dan dalam engkau bertobat. Kalau engkau tidak bertobat, maka setan yang ada diam dalam tubuhmu. Saya keras katakan, kenapa Alkitab sendiri yang ngomong? Kalau engkau tidak menghargai tubuhmu, maka yang diam di dalam tubuhmu ada itu setan. Maka enggak heran orang yang narkoba itu hidupnya apa seperti setan. Yang mendengar ini harus bertobat. Yang dipikirannya itu adalah pikiran-pikiran setan semua. Kalau suami istri ada yang pakai narkoba, suami yang pakai narkoba, saya mau kasih tahu, kau bertobat sekarang. Dengarkan firman Tuhan. Kalau engkau tidak bertobat, maka dia 8 orang datang hidupmu, dia berdiam dan buat hidupmu lebih kacau. Kau lihat sendiri kan, corona bikin kau kacau, apalagi hidupmu, dia bikin kau lebih kacau lagi. Sudah mulai ngomel Pak Kem ini. Ya, itu saja renungan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, biarlah kita belajar untuk membuka hati ini. Tubuh ini adalah baitnya Tuhan. Yesus sudah beli tubuh ini dengan lunas dan harganya mahal. Hargai ini. Biarkan ini menjadi milik pusakanya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, di hari ini kami datang kepadamu, dan dalam doa kami untuk pencurahan Roh Kudus, Tuhan sudah tolong kami sehingga kami mendengar kebenaran firman-Mu, meteraikan firman-Mu itu dalam hati kami, ajari kami untuk melakukannya, dan ajari kami untuk menghargai tubuh ini, karena ini adalah bait-Mu, di mana kami mau Roh Kudus turun atas hati kami dan menguasai kami, memimpin kami, mengarahkan kami, memberikan kami kekuatan, semangat, memberikan kami hidup baru, sehingga kami mengundang terus Roh Kudus hadir, sehingga setan tidak akan ada dalam tubuh ini. Yang ada dalam tubuh ini adalah roh Tuhan, hati Tuhan, pikiran Tuhan, perasaan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan yang ada dalam hati ini, sehingga kami boleh melihat pembelaan demi pembelaan dinyatakan dalam kehidupan ini. Kami melihat bagaimana Tuhan berperkara penuh atas kehidupan kami, bagaimana Tuhan membela kami dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam segala aspek kehidupan kami, dalam kami berbisnis, dalam kami lakukan apapun. Kami dituntun, kami diarahkan untuk tetap meraih janji Tuhan dan berkemenangan dalam hidup ini. Pagari anak-anak-Mu, lawati kami semua, agar kami selalu berkemenangan dalam hidup ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selamanya, dalam nama Yesus yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.